dan siswi yang hadir di tempat ini dengan baju baru, dengan topi yang khusus, yang istimewa, ya, dan juga dengan hiasan-hiasan pohon Natal yang di sini, ya. Ini mengungkapkan, itu menandakan adanya suasana atau perasaan yang istimewa. Kalau boleh Bapak Uskup katakan, perasaan yang sungguh berbahagia dan bergembira. Betulkah adik-adik? Siapa yang merasa berbahagia pada hari Natal dan juga hari ini? Coba Bapak Uskup lihat. Memang betul, ya. Bagus sekali, bagus. Terima kasih. Apa yang membuat adik-adik berbahagia? Apa yang khusus pada hari Natal yang membuat adik-adik merasa berbahagia hari ini? Ayo, siapa yang tahu? Apa yang sungguh khusus? Ya, karena pada hari ini kita memperingati hari apa tanggal 25 Desember itu? Apa yang terjadi pada hari Natal? Siapa? Hari kelahiran Tuhan Yesus. Ya. Lalu mengapa kalau hari kelahiran Tuhan Yesus itu kita rayakan dengan penuh kegembiraan seperti ini? Dan hanya pada hari Natal? Karena Tuhan mau lahir dan tinggal di tengah-tengah kita. Kalau Tuhan di tengah-tengah kita, atau disebut juga dengan Emmanuel, ya, Emmanuel, Allah yang beserta kita, maka terang, berkat, rahmat, keselamatan Tuhan juga hadir atau ada di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, di dalam sekolah kita. Betulkah? Setuju? Begitu. Jadi kita harus betul-betul ingat, ya. Saya berbahagia pada hari ini, pada hari Natal. Karena apa? Karena pada hari itu adalah hari yang istimewa, tidak sama dengan hari-hari yang lain. Hanya satu kali kita merayakan hari Natal setiap tahun. Betul kan? Atau ada yang merayakan hari Natal tanggal 25 Desember itu 3 kali? Tidak kan? Hari 25 Desember, hari Natal, hari kelahiran Tuhan kita rayakan secara meriah, penuh sukacita, 1 kali setahun. Karena itu merupakan pesta yang besar, pesta yang luar biasa indahnya, baiknya, ya. Mengapa indah? Mengapa besar? Karena Tuhan Yesus lahir di tengah-tengah kita. Siapa nama orang tua dari Tuhan Yesus? Maria dan Yusuf. Nah, Maria dan Yusuf didatangi oleh malaikat Tuhan Gabriel untuk mengatakan bahwa hari ini akan lahir juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Dia akan membawa sukacita besar untuk segala bangsa. Oleh karena itu adik-adik sangat bergembira, bersyukur pada hari ini, ya. Setiap tahun kita mensyukuri, bergembira pada hari Natal, karena Yesus Kristus itu adalah, boleh saya katakan, ya, semacam kado, hadiah, ya, hadiah yang begitu besar, yang begitu penting yang Tuhan berikan kepada manusia, kepada saya, kepada pastor, kepada suster, kepada bapak ibu guru, kepada orang tua kita di rumah, kepada teman-teman kita, dan kepada semua kita.
Jadi Yesus itu diberikan oleh Tuhan sebagai hadiah, sebagai kado, ya. Seperti kita lihat banyak sekali, ya, hadiah-hadiah ini, ya, kado-kado ini. Kado ini membuat orang yang menerimanya, orang yang menerima kado itu merasa gembira, ya, karena kado itu melambangkan cinta kasih, melambangkan sayang, ya. Saya sayang sama kamu, saya cinta sama kamu, saya memperhatikan kamu, saya peduli sama kamu, saya baik sama kamu, maka saya mau membagikan kado ini untuk kamu. Jadi pada perayaan Natal ini sebenarnya kita merayakan kado-kado, pemberian-pemberian. Saya beberapa hari yang lalu di Kuskupan juga diadakan pesta Natal di mana dibagikan kado antara satu sama lain, ya. Dalam perayaan Natal ini banyak kita terima kartu-kartu Natal, kan? Ucapan selamat yang dulu pakai kartu Natal, yang sekarang juga pakai SMS, pakai HP, yang mengirimkan itu, ya. Lukisan-lukisan yang bagus mengucapkan selamat hari Natal sambil berdoa semoga Tuhan menyertai, semoga Tuhan melindungi, semoga Tuhan memberkati kita. Itu tanda cinta, tanda sayang, tanda peduli, tanda kebaikan yang saya mau bagi, yang saya mau beri, yang saya mau kasih kepada kamu, kepada teman-teman, karena teman-teman memiliki arti, memiliki situasi yang sangat dekat dengan saya. Nah, begitu juga Tuhan. Tuhan karena Dia begitu dekat dengan kita, Dia begitu cinta dengan kita, maka Dia juga mau mengirimkan kado yang luar biasa besar. Nah, kado yang Tuhan berikan itu bukan hanya pohon Natal, bukan hanya kue, bukan hanya baju baru, bukan. Kado yang Tuhan berikan kepada kita itu lebih penting, lebih besar lagi, yaitu Juru Selamat, Yesus, penebus dosa manusia. Kado yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah Yesus yang adalah terang, terang yang mengalahkan segala kegelapan, ya. Adik-adik, siapa yang suka tinggal di dalam situasi gelap? Ada yang suka tinggal di rumah gelap atau di tempat yang gelap, tak? Tidak ada, kan? Iya, kalau berada di tempat yang gelap kita takut. Kita tidak bisa melihat apa-apa, tidak bisa bekerja apa-apa. Begitu juga dunia. Dunia sebelum Yesus ada itu berada dalam kegelapan. Banyak dosa, banyak kejahatan, sehingga menimbulkan bahaya dalam sejarah hidup manusia, dalam masa depan manusia. Nah, Tuhan mau membuat kegelapan ini lenyap, mau mengalahkan kegelapan itu dengan mengirimkan hadiah yang besar, yaitu Sang Terang. Siapa itu terang yang sejati? Yesus Kristus. Siapa itu terang yang mampu mengalahkan dosa, kegelapan, maut? Yaitu Yesus. Nah, Yesus itu yang kelahirannya kita rayakan pada hari ini. Karena itu pesta Natal ini selalu merupakan pesta yang penuh kegembiraan, karena kita menerima kado, hadiah, ya, pemberian yang besar, yang istimewa, yakni bayi Yesus Emmanuel, Allah yang beserta kita, ya. Nah, kalau kita sudah menerima kado, hadiah yang besar itu, bagaimana perasaan hati kalian? Senang tak? Ya, senang. Nah, sekarang Tuhan Yesus mau juga supaya kita bukan hanya menerima. Nah, Dia bilang, aku mau menjadi hadiah untuk kamu.
Aku mau memberikan diriku sebagai kado, sebagai hadiah untuk kamu. Sekarang saya mau juga supaya kamu yang adalah murid-muridku ini tahu juga memberikan hadiah, membagikan kado, membagikan kebaikan, membagikan kasih kepada satu sama lain. Nah itu, ya, Tuhan Yesus mau supaya kita anak-anaknya membagikan kebaikan, ya, menunjukkan tanda kasih sayang kita kepada satu sama lain, ya, dengan menjadi hadiah yang baik, ya. Bukan hanya memberi kue, bisa juga memberi kue, bisa juga memberikan coklat, bisa juga memberikan pohon Natal itu. Tapi kado, hadiah yang terpenting seperti Yesus berikan kepada kita ialah kita mau berbuat yang baik untuk teman-teman kita, ya. Berbuat yang baik untuk bapa dan mama kita, berbuat yang baik untuk bapa dan ibu guru, berbuat yang baik untuk para suster, para pastor dan anggota masyarakat lainnya, ya. Perbuatan yang baik yang kita buat itu, ya, itulah hadiah istimewa, kado istimewa yang kita bisa berikan untuk orang-orang yang kita hormati, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang sungguh penting nilai dan artinya dalam hidup kita. Jadi begitu, ya. Kalau kita merayakan Natal, kita ingat bahwa Tuhan Yesus memberikan dirinya sebagai hadiah, sebagai kado, sebagai tanda kasih yang paling besar, sehingga dia mau turun. Yesus tadi itu tinggal di surga, dia tinggal di tempat yang mulia, tapi dia mau turun untuk menjadikan dirinya kado, hadiah yang istimewa untuk kebahagiaan dan keselamatan kita. Dia lahir bukan untuk dirinya, tapi dia lahir untuk kita. Dia datang ke dunia bukan untuk sukacita, untuk kemuliaan dia, tetapi untuk kebahagiaan dan keselamatan kita. Nah, contoh dan teladan Yesus ini, semangat dari Yesus ini, yang tahu memberi diri, yang tahu berbuat baik, yang bermurah hati, ya, suka mengasihi, suka menolong, suka membantu sesama, itu yang juga harus kita tunjukkan, harus kita buat di sekolah kita, di dalam rumah kita, maupun di tempat di mana kita bertemu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Nah, kalau pada hari ini pertanyaan yang Bapak Uskup mau sampaikan kepada kita, apa yang nanti yang akan kamu buat? Hadiah apa yang mau kamu berikan untuk suster, untuk sekolah, untuk bapak, ibu, untuk para romo, para suster tidak lagi mengharapkan hadiah roti atau buah Natal, tapi para suster, para sekolah, guru-guru mengharapkan hadiah yang terbaik ialah bahwa kalian menjadi murid-murid yang baik, murid-murid yang rajin belajar, murid-murid yang berusaha untuk mengukir prestasi-prestasi, ya. Itulah hadiah yang baik yang diberikan kepada sekolah, yang diberikan kepada orang tua, yang diberikan kepada guru-guru, ya. Saya mau pada tahun 2024 ini memberikan hadiah yang terbaik dengan rajin membantu papa dan mama di rumah, rajin menjaga adik di rumah, mengasihi, melindungi adik di rumah, merawat dia, belajar dengan baik, rajin ke gereja, sembahyang. Itu adalah kado-kado yang
mestinya kita sumbangkan, kita berikan untuk kemuliaan Tuhan, ya. Nah, saya pikir begitu yang Romo, yang Bapak Uskup bisa sampaikan. Ingat, hari ini Tuhan Yesus sudah datang untuk menebus kita, untuk mengusir kegelapan dari hidup kita. Jangan lagi yang sudah ditebus, yang sudah diterangi oleh Tuhan itu kita buat menjadi gelap, kita buat menjadi kotor lagi, ya. Kita harus menjaga yang baik, menjaga yang luhur dan mulia itu yang sudah Tuhan berikan kepada kita, menjaga yang kudus itu dengan berlaku baik, berlaku menunjukkan tingkah laku yang baik, menunjukkan tingkah laku yang benar, menunjukkan tingkah laku yang kudus, menunjukkan tingkah laku yang rajin belajar, rajin berdoa, ya, saling tolong menolong, tidak menjadi anak-anak yang jahat, anak-anak yang malas, tetapi menjadi anak-anak yang rajin, anak-anak yang baik. Itulah hadiah yang bisa kita berikan kepada orang tua, kepada suster, pada bapak guru, dan kepada Tuhan Yesus. Setuju? Mau kita buat? Mau, ya? Kalau kita setuju, kalau kita mau buat, maka Tuhan Yesus akan menyertai kita. Dia akan menolong kita, Dia akan membimbing kita. Maka perlu kita selalu berdoa. Yang tahun 2024 ini kita harus banyak berdoa kepada Tuhan Yesus, ya, supaya Tuhan Yesus membimbing, menerangi kita, melindungi kita, dan memberkati semua yang baik dalam hati kita, usaha-usaha kita, semangat belajar kita, sehingga dapat mendatangkan hasil yang baik, yang membahagiakan sekolah, membahagiakan bapak guru, membahagiakan juga orang tua di rumah, dan juga membahagiakan yayasan, para suster, para romo kita, ya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.